Organisasi keagamaan adalah suatu kelompok atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Syarikat Islam. Syarikat Islam atau SI pada mulanya bernama Syarikat Dagang Islam yang dirintis oleh Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905 yang memiliki tujuan awal yaitu untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Di bawah pimpinan Haji Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. Kemudian tahun 1912 oleh Hos Cokroaminoto sebagai pimpinan baru SDI mengubah nama organisasinya menjadi Syarikat Islam. Hal ini dilakukan agar organisasi tidak hanya bergerak di bidang ekonomi tapi juga bergerak di bidang lain seperti politik. Di mana tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI sangat terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Untuk kongres-kongres yang pernah dilakukan oleh SI diantaranya adalah kongres pertama diadakan pada bulan Januari 1913 di Surabaya. Dalam kongres ini, Cokroaminoto menyatakan bahwa SI bukan merupakan organisasi politik dan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antar bangsa Indonesia, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi, serta mengembangkan kehidupan religius dalam masyarakat Indonesia. Kongres kedua diadakan di Surakarta yang menegaskan bahwa SI hanya terbuka bagi rakyat biasa. Pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 diadakan Kongres SI yang ketiga di Bandung. Dalam kongres ini SI sudah mulai melontarkan pernyataan politiknya. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa yang berdaulat. Tahun 1917 SI mengadakan kongres yang keempat di Jakarta. Dalam kongres ini SI menegaskan ingin memperoleh pemerintahan sendiri. Dalam kongres ini SI mendesak pemerintah agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat atau Volksraad. SI mencalonkan Hos Cokroaminoto dan Abdul Muiz sebagai wakilnya di Volksraad. SI yang mengalami perkembangan pesat kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarkan oleh HJFM Sniflit yang mendirikan organisasi ISDV atau Indische Sosial Demokratis Vereniging pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang mereka anut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia, melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga mereka menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai blok di dalam. Mereka berhasil menyusup ke dalam tubuh SI karena dengan tujuan yang sama, yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh muda seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawiridirjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi SI putih yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto dan SI merah yang dipimpin oleh Semaun. SI merah berlandaskan asal sosialisme komunisme. Pecahnya SI terjadi setelah Semaun dan Darsono dikeluarkan dari organisasi. Hal ini ada kaitannya dengan desakan Abdul Muiz dan Agus Salim pada Kongres SI yang ke-6, 6-10 Oktober 1921, tentang perlunya disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi keagamaan tertua di Indonesia yang masih eksis hingga kini. Didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Ahmad Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan.
Beliau adalah seorang pedagang sekaligus pendakwah di Keraton Yogyakarta. Nama Muhammadiyah sendiri secara etimologi berasal dari kata Muhammad yang berarti Nabi Muhammad yang juga bermakna terpuji. Kemudian kata Yah yang berarti kelompok atau membangsakan bermakna pengikut. Jadi Muhammadiyah memiliki arti kelompok pengikut Nabi Muhammad SAW. Faktor pendorong didirikannya Muhammadiyah sendiri diakibatkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal, mana merajalelanya bidah, khurafat, syirik, dan tahayul sehingga kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Faktor kedua adalah faktor eksternalnya, di mana merajalelanya penjajahan bangsa barat dan rencana kristenisasi Nusantara pada saat penjajahan kolonial Belanda untuk kepentingan politik. Tujuan Muhammadiyah sendiri telah tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah bab 3 pasal 6 yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam dakwahnya, Kiai Haji Muhammad Dahlan menanamkan pemikiran maju kepada lingkungannya dalam setiap ajaran Islam yang ia berikan. Gerakan dakwah Muhammadiyah diimplementasikan dengan kegiatan sosial dan pendidikan serta membangun sekolah-sekolah dengan pengajaran agama dan kurikulum yang modern, mendirikan rumah sakit, dan mendirikan panti asuhan. Hingga kini, organisasi keagamaan Muhammadiyah sendiri telah menyebar ke seluruh Indonesia, di mana pemimpin dari organisasi ini sekarang adalah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nashir. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama didirikan pada 31 Januari 1926. Organisasi ini didirikan oleh ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Bisri Sansyuri, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Holil, Kiai Haji Hashim Hasyari. Sebelum organisasi NU didirikan, ada dua organisasi yang telah didirikan, yaitu Nahdlatul Watan yang didirikan tahun 1914 yang aktif di bidang dakwah, dan Taswirul Afkar yang didirikan tahun 1918 yang aktif di bidang sosial. Di tahun 1926, diadakannya pertemuan internasional yang membahas soal khilafah di Hijaz. Saat itu delegasi Indonesia tak diwakili oleh ulama beraliran tradisionalis. Akhirnya kaum tradisionalis membuat pertemuan untuk menentukan delegasi yang akan dikirim ke Hijaz. Kemudian dibentuklah Nahdlatul Ulama dengan rais am atau ketua umum yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan wakilnya yaitu Kiai Haji Dahlan Ahyad. Nahdlatul Ulama memiliki prinsip dasar organisasi yaitu Kitab Kanun Asasi dan Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama adalah untuk menegakkan ajaran Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun usaha-usaha yang telah dilakukan Nahdlatul Ulama yaitu pada bidang agama seperti membuat banyak madrasah dan pesantren. Selain pada bidang agama, Nahdlatul Ulama juga melakukan usaha pada bidang pendidikan sosial budaya dan juga pada bidang ekonomi.